Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya, terutama dalam nikmat iman wal Islam, kesempatan juga kesehatan, sehingga kita dapat memasuki hari yang ke-16. Leres ya? Berarti puasa kita sudah dapat 15. Bonansa separuh, buatin kerosok. Mudah-mudahan tidak terasanya ya, merasa ringan ini, karena kita laksanakan Ramadan ini betul-betul dengan penuh keimanan, penuh keislaman. Salawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berjuang dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, kesehatan, seger waras lahir batin, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita, selalu mempunyai hati yang ikhlas, sabar, sehingga bisa istiqomah sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah Ramadan tahun ini, karena tidak ada yang bisa menjamin Ramadan tahun depan kita sampai di tahun depan. Tidak ada yang bisa menjamin, karena umur itu adalah milik. Oleh sebab itu kesempatan ini, tapi ya kita berdoa ya, kita saling berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tapi peluang emas ini mari kita akan gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya, agar Ramadan tahun ini betul-betul ibadah kita itu berkualitas, bermutu, berbobot, sehingga kita berhasil menjadi manusia yang semakin berkualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih kualitas ibadah Ramadan ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ini kalau singkat-singkat mau. Yang pertama, Ramadan ini akan berkualitas. Artinya ibadah kita ini betul-betul berbobot, bermutu. Ketika kita ibadah dalam Ramadan ini, kita dasari dengan iman. Iman di dalamnya ada ikhlas, karena ini menentukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Jadi kita tidak diperintah oleh Allah kecuali beribadah dengan ikhlas. Innamal a'malu ini ya. Amal itu sangat tergantung pada niatnya yang ikhlas. Ini menentukan. Jadi supaya ibadah kita di dalam Ramadan ini berkualitas, bermutu, maka menjaga niat yang ikhlas itu menjadi sangat penting. Ikhlas itu berasal dari kata kholas, artinya jernih, bersih, murni.
Jadi hati yang bersih, hati yang murni, jernih, yang ada hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Hanya ingin mendapat ridho Allah, ingin dipuji Allah, ingin mendapat pahala dari Allah. Sebab kalau tidak kita jaga ikhlas ini, maka kita akan terjebak kepada syirik kecil yang namanya apa? Riya. Nah, ini yang sangat aku khawatirkan, kata Rasul, yang akan aku sangat khawatirkan pada umatku adalah syirik kecil. Hasil pula sahabat tanglep, apa syirik kecil itu Rasul? Nopo, apa syirik kecil itu? Kata Rasul adalah riya. Beramal, beribadah, tapi ingin dilihat, ingin dipuji, dan ini fatal. Ya, ada kisah ini di zaman Rasul. Ada orang yang besar, tinggi, gagah, berani maju di medan dan dia mati di medan. Ada orang yang kaya, loman, dan yang ketiga ada orang yang ahli dakwah, yang luar biasa. Ternyata ketiga orang ini ketika menghadap Allah, ya, mengatakan beribadah hanya ingin mencari ridho. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Kamu bertiga beribadah hanya ingin mendapat pujian dari riya. Nah, oleh sebab itulah bapak-bapak, ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, sekali lagi monggo donga-donga. Sebab jaga hati ini perlu banyak zikir dan berdoa. Donga-donga mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan hati yang ikhlas, sabar, sehingga bisa istiqomah. Ibadah kita menjadi kualitas. Kalau yang pertama dasarnya adalah ikhlas. Saya akan dipaham ya. Yang kedua harus dilandasi dengan ilmu. Jadi kalau kita beribadah mahdoh seperti puasa, sholat dan lain sebagainya, ini harus betul-betul memperhatikan sunnah Rasul, harus ada contoh. Termasuk puasa ini. Puasa itu dituntunkan menurut sunnahnya itu kalau sahur ditakhirkan, tapi kalau berbuka segera. Monggo kita ikuti. Ya. Tapi segerakan berbuka itu boten makan seperti biasa langsung. Ada istilah takjil. Jadi kalau Rasulullah Kanjeng Nabi itu biasa makan setelah kurma air putih baru sholat berjamaah, tidak langsung makan. Selangannya sepele itu. Ini adalah sunnah Rasul. Jadi bukan langsung makan ya, semuanya di meja dimakan. Bukan begitu. Tapi kalau sahur ditakhirkan. Ya, ini kelihatannya sederhana tapi adalah petunjuk Rasul. Di samping itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, ya. Hidupkan malamnya. Makanya dalilnya ya hadisnya itu kan di samping man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di dalam bulan Ramadan atas dasar iman, ikhlas di dalamnya, wahtisaban, penuh perhitungan, sangat hati-hati, tidak menggunakan cara sendiri, hati-hati. Di samping hati-hati sesuai dengan petunjuk, juga bukan hanya sekedar, makanya namanya itu siam. Siam itu artinya menahan diri ya, dari berbagai macam dorongan hawa nafsu. Kalau makan minum yang dibatasi sesuai dengan ketentuan. Tapi di sisi lain mampu mengendalikan diri ya, ucapan perbuatan yang maksiat. Sebab tidak itu kena hadis Rasulullah, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa. Barang siapa yang puasa Ramadan
tapi tidak bisa mengendalikan lesannya, perbuatannya, Allah tidak membutuhkan. Artinya tidak diterima oleh Allah, tidak mendapatkan pahala. Pada hadisnya, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Jadi penuh perhitungan, penuh kehati-hatian, penuh mengharap pahala dari. Nah, untuk mendapatkan nilai pahala bukan hanya sekedar menahan makan minum, tapi mampu mengendalikan lisan dan perbuatan. Ini harus kita perhatikan. Itulah ilmu, ya, berdasarkan ilmu. Yang ketiga harus mujahadah. Ramadan ini harus mujahadah, harus semangat, harus bersungguh-sungguh, ya, serius. Dengan kesungguhan, keseriusan itulah kita akan bisa memaksimalkan, ya, beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Boten pokoknya poso. Akhirnya nek seneng ngaji ya ngaji, nek seneng terawih ya terawih, nek gak seneng tidak ada keseriusan, tapi harus serius. Mujahadah itu penting sekali. Jadi ruhul jihad, punya semangat yang tinggi untuk mengisi nilai-nilai di dalam bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini, Masya Allah, bayangkan ibadah sunnah pahalanya seperti wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita semangat tinggi, sungguh-sungguh, Masya Allah, kita akan mempunyai pundi-pundi pahala yang luar biasa, kualitas Ramadan kita. Dan yang terakhir, ke Bapak, saudara sekalian, jangan lupa supaya kita tidak bias, ya, supaya kita tidak ujub, ya, tidak merasa sudah banyak amal, sudah baik, perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan banyak zikir dan berdoa kepada Allah, kita akan dekat kepada Zat yang Maha Baik, Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Benar. Insya Allah kita akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keikhlasan kita akan terjaga, kesabaran kita akan terjaga, semangat ruhul jihad kita akan, ya, terjaga, istiqomah, dan mudah-mudahan istiqomah kita itu sampai kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, Bapak-bapak, para saudara, kita akan mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia ini, tenang di alam barzah, dan nanti di akhirat kita akan selamat dari neraka, bisa bersama-sama berjumpa, ketemu wonten kene surganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.